Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Bertemu lagi dengan Bu Isah dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik anak-anak berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Ya, supaya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Jika anak-anak sudah berdoa, sekarang anak-anak siapkan alat tulis dan bukunya. Jika sudah, kita akan masuk pada penjelasan materi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan. Ada pengertian pecahan, ada pecahan senilai, ada menyederhanakan pecahan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Kemudian, sekarang Bu Guru tanya, apa itu membandingkan pecahan? Tahukah kalian bagaimana cara membandingkan suatu pecahan? Ya, kita jawab satu persatu. Membandingkan pecahan artinya dari dua pecahan ditentukan mana yang lebih besar, mana yang nilainya sama, atau mana yang lebih kecil. Namanya saja membandingkan ya, berarti lebih dari satu. Nah, bisa lebih besar, bisa nilainya sama, bisa lebih kecil. Kemudian, untuk tanda pembandingan atau perbandingan ada 3 jenis tadi ya. Nah, untuk tanda lebih besar, tandanya seperti ini. Kemudian untuk sama dengan itu perbandingan untuk nilainya sama, yaitu sama dengan. Selanjutnya lebih kecil. Nah, perbandingan tandanya itu kebalikannya atau berbalik dengan lebih besar ya. Coba kita amati lebih besar dan lebih kecil itu tandanya berbalikan. Tapi jangan tertukar ya. Ketika lebih besar itu tandanya seperti ini dan ketika lebih kecil tandanya seperti ini. Selanjutnya, ketika kita akan membandingkan sebuah pecahan, ada 3 cara. Yang pertama yaitu menggunakan gambar. Kemudian yang kedua ada menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga menggunakan atau dengan cara membandingkan secara langsung. Nah, kita akan bahas satu persatu. Bagaimana ya untuk yang pertama menggunakan gambar. Nah, namanya saja menggunakan gambar. Sudah pasti kita akan membandingkannya dengan gambar. Nah, untuk membandingkan pecahan atau dua pecahan menggunakan gambar, perhatikan jumlah bagian yang diwarnai. Ayo kita fokus pada gambar yang diwarnai. Nah, ini ada 2 buah lingkaran yang berbeda warna. Kemudian dari 2 gambar ini ada yang bisa menyebutkan untuk dilambang bilangkan. Coba yang sebelah kiri berapa? Untuk gambar yang diwarnai itu adalah 1 dari 4 bagian yang ada. Maka dapat ditulis 1 per 4. Betul. Nah, sekarang gambar yang kedua. Berapa daerah yang diarsir? Iya, 2. Betul. Kemudian dari berapa bagian? Ya, ada 4 bagian. Jadi, dapat dituliskan 2 per 4. 2 dari 4 bagian. Nah, coba kalau dilihat dari gambar, warna orange, ya warna orange itu 1/4 dengan 2/4 lebih besar manakah atau lebih kecil manakah? Nah, 1/4 itu lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Ya, betul. Jawabannya
adalah lebih kecil. 1/4 lebih kecil dari 2/4. Warna orange-nya 1/4 lebih kecil kan? Iya, betul sekali. Kita lanjut pada contoh nomor 2. Nah, di sini ada 2 lingkaran lagi. Kita bandingkan. Coba lingkaran pertama. Ada berapa? 4/6. Betul apa tidak? Ya, betul. 4/6. Selanjutnya, pada lingkaran kedua, ada 3/5. Ya, sekarang kita lihat berapa, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, apakah sama dengan. Kalau kita lihat dari warna ungu, kira-kira yang lebih 4/6 itu lebih besar apa lebih kecil dari 3/5? Ya, jawabannya lebih besar. Hebat. Bagaimana? Apakah sampai sini paham? Ya, jika paham, kita lanjutkan materi. Nah, kalau ini contoh sama dengan ya. Sama dengan karena 3/5 dengan 3/5. Maka tandanya sama dengan. Lanjut. Untuk cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, pecahan yang letaknya di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang terletak di sebelah kanannya. Begitu juga untuk pecahan yang terletak sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang letaknya di sebelah kirinya. Nah, maksudnya apa Bu Guru? Ya, coba kita perhatikan garis bilangan ini. Nah, garis bilangan ini terdiri dari 2 ruas, yaitu ada kiri dan ada kanan. Nah, tadi kan dijelaskan, pecahan yang letaknya di sebelah kiri nilainya itu lebih kecil dari pecahan yang letaknya di sebelah kanan. Bagaimana kita membuktikannya Bu Guru? Nah, Bu Guru ada soal 1/4 dengan 3/4. Coba kita lihat. 1/4 posisinya di sebelah mana? Kiri ya. Ya. Kemudian 3/4. 3/4 di sebelah kanan. Berarti 1/4 itu lebih kecil, lebih besar, sama dengan 3/4. Berapa jawaban yang betul? Ya, betul sekali. 1/4 lebih kecil daripada 3/4. Kemudian, untuk contoh yang kedua, ada bilangan 2/4 dengan 1/3. Coba kita lihat, 2/4 posisinya di sebelah mana? Ya, di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Di sebelah kanan 1/3 atau di sebelah kiri 1/3? Ya, 2/4 berada di sebelah kanan 1/3. Maka dapat dituliskan angkanya atau perbandingannya lebih besar dari 2/4 ya. 2/4 lebih besar dari 1/3. Selanjutnya, membandingkan langsung. Nah, ini cara yang ketiga tadi ya. Cara yang pertama, kalian menggunakan gambar. Cara yang kedua tadi menggunakan garis bilangan. Nah, untuk cara yang ketiga adalah membandingkan langsung. Bagaimana caranya Bu Guru? Ya, jika penyebut kedua pecahan sama, maka bandingkan langsung nilai penyebutnya. Nah, nilai penyebut itu yang ada di bawah. Nah, kemarin kan sudah Bu Guru sampaikan pengertian pecahan ya. Suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Artinya penyebut itu adalah angka yang di bawah. Selanjutnya, untuk lebih paham,
Bu Guru contohkan di sini 8/4 dengan 4/4. Nah, coba perhatikan angka yang di bawah, 4 dengan 4. Artinya penyebutnya sudah sama. Nah, kita bisa langsung membandingkan dengan cara melihat pembilangnya lebih besar apa lebih kecil atau sama dengan. Nah, 8 itu lebih besar daripada 4. Maka tandanya yang seperti ini. Oke, selanjutnya. Jika penyebut kedua pecahan berbeda, maka terlebih dahulu samakan penyebutnya. Ya, kemarin kan kita belajar bagaimana menyederhanakan pecahan ya. Bisa dikalikan, bisa dibagikan. Nah, ini contoh ketika kita akan membedakan dua pecahan yang penyebutnya berbeda. Yang pertama ya, ada 2/3 dengan 3/4. Coba bagaimana penyelesaiannya? Ya, kita mulai. 2/3 dikali 4/4. Sama dengan berapa? Ayo kita hitung bareng-bareng. 8/12. Ya, 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Selanjutnya untuk yang 3/4. Nah, 3/4 kita kalikan 3 biar sama-sama penyebutnya ketemu 12. Nah, coba dihitung. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, jadi 8/12 dengan 9/12, maka iya 8 itu lebih kecil daripada 9. Maka 8/12 lebih kecil daripada 9/12. Lanjut. Membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Nah, ini tadi kan kita membandingkan langsung, bisa dengan penyebutnya sama, berarti kan langsung. Kalau tadi yang kedua, kita bisa dengan menyamakan penyebutnya. Nah, ini yang ketiga, membandingkan pecahan dengan perkalian silang. Nah, rumus perkalian silangnya adalah A per B ya dikali silang C per D. Nah, ketemunya bagaimana Bu Guru cara mengalikannya? Ya, cara mengalikannya A dikalikan dengan D, kemudian B dikalikan dengan C. Contoh, misalkan ada bilangan pecahan 5/10 dan 4/8. Nah, bagaimana untuk menyelesaikannya? Ketika kita menggunakan cara perkalian silang, ya penyelesaiannya seperti ini. 5/10 dikali silang 4/8. Nah, sama dengan berapa? Ya, berarti kan 5 dikali 8 dan 10 dikali 4. 5 dikali 8 hasilnya 40. 10 dikali 4 hasilnya juga 40. Nah, jadi artinya sama dengan. Artinya 5/10 sama dengan 4/8. Seperti itu. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anakku semuanya, silahkan anak-anak kerjakan soal latihan pada LKS Matematika halaman 18 untuk soal nomor 1 sampai dengan 20 tentang
perbandingan pecahan. Kemudian tulis jawaban kalian pada satu lembar folio. Nah, semoga anak-anak paham untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.